iblis Hemu yang menggema di udara, lelaki tua keriput itu mengerutkan kening. Tetapi ia segera berbicara dengan nada tenang. Kita akan bertarung dengan 3 kultivator besar selatan surgawi, cepat atau lambat. Namun, aku harus tetap tinggal untuk mengarahkan pertempuran dan tidak bisa ikut bertarung. Aku harus merepotkan ketua sekte Fang untuk mengalihkan perhatian salah satu dari mereka. Seharusnya itu tugas yang mudah, mengingat kau telah mengkultivasikan seni iblis kilat langit hingga tahap puncaknya dan dapat menyerap ki sejati iblis langit ke dalam tubuhmu, ucap Sagezu. Karena aku telah mencapai kesepakatan denganmu, aku akan bertindak. Aku juga ingin menguji kemampuan kultivator dao iblis teratas di selatan surgawi, ucap ketua sekte Fang. Selain itu, pria berjubah hitam itu nampak berbicara dengan nada dingin. Dengan cahaya hijau yang memancar dari matanya, ki hitam perlahan mulai naik dari tubuhnya sebelum ia melesat ke arah persekutuan iblis. Adapun pria bergelar bermarga Zong dan pria pendek bermarga Bi, mereka tanpa berkata-kata terbang mengejarnya dalam kilatan cahaya perak dan merah. Ketika kultivator agung dari selatan surgawi melihat ini, mereka segera mengejar mereka. Dan tak lama setelah itu, keenamnya pun kemudian menghilang ke dalam awan tanpa jejak lebih lanjut. Tak lama kemudian, warna langit di dekatnya mulai berubah. Bahkan sesaat berubah dari merah menyala menjadi hitam pekat. Lalu tiba-tiba diiringi ledakan dahsyat yang menggema di langit. Selain itu, kilatan cahaya juga sesekali muncul dan menerangi awan. Saat 6 kultivator Yuan Ying tingkat akhir mulai bertarung, pertempuran antara pasukan kultivator dan prajurit sihir di darat dan langit di bawah pun mulai berlangsung. Namun, pertarungan ini sangat berbeda dari pertarungan antara sejumlah kecil kultivator, di mana mereka akan saling mendekat dan menyerang ketika berada dalam jangkauan. Sebaliknya, kedua pasukan melantunkan berbagai mantra dan pertama-tama mengaktifkan berbagai formasi pertahanan di sekitar mereka. Perlahan-lahan mengangkat penghalang cahaya besar di tengah kedua pasukan, serta kemudian menyelimuti pasukan utama mereka. Selain itu, terlihat jelas bahwa para kultivator telah menyelesaikan pengaturan pertahanan mereka terlebih dahulu. Namun, itu tidak berarti bahwa teknik tahu elemen para kultivator lebih unggul daripada teknik spiritual para pendekar sihir. Kecepatan ini hanya terjadi karena sebagian besar formasi sihir pertahanan dibuat dari alat formasi. Di sisi lain, setelah merebut inisiatif, Long Han, komandan pasukan langit selatan, dengan tegas memberi perintah untuk memulai serangan. Gelombang serangan pertama akan dilancarkan oleh lebih dari 10 harta karun jarak jauh yang langka, dan salah satunya adalah gong besar yang dilihat Han Li sebelumnya. Dan pada saat itu, platform penyangga gong sudah ditempatkan di bagian paling depan divisi tentara. Platform itu nampak melayang dari tanah, seolah-olah tidak memiliki bobot dan berhenti di sekitar 100 meter di udara, dengan 8 pria besar berpakaian kuning berdiri berjaga di sekitarnya. Adapun pria besar yang tadinya duduk di sampingnya, kini berdiri di sisi gong dengan palu besi setinggi 3 meter di tangannya, namun matanya masih terpejam. Tak jauh dari situ, ada 2 orang pria yang sedang mengibarkan spanduk segitiga setinggi 20 meter yang bersinar dengan cahaya hitam. Di bagian atasnya terdapat sulaman naga banjir hitam yang hidup dan tampak nyata. Sedangkan di kejauhan, terlihat 9 wanita muda berpakaian merah yang sedang mengangkat nampan yang ditutupi kain merah yang sepertinya menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Mereka tersusun dalam formasi aneh saat melayang perlahan di udara. Di antara mereka ada 3 orang tua berjubah bersulam yang masing-masing membawa labu setinggi setengah badan mereka di punggungnya. Selain itu, mereka juga berjalan di barisan paling depan pasukan mereka. Dan ketika kelompok ini termasuk yang pertama mendengar perintah untuk menyerang. Tak lama kemudian, pria besar yang berdiri di samping gong tembaga tiba-tiba membuka matanya. Aura cahaya kuning tiba-tiba terpancar dari tubuhnya dan dia mengayunkan palu besar di tengah gong sekuat tenaga. Cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar sesaat sebelum kemudian menghilang. Namun kemudian dalam sekejap, cahaya keemasan itu muncul. Ia telah larut menjadi bintik-bintik cahaya bintang sebelum meluncur ke arah musuh. Tetapi begitu terbang sekitar 40 meter,
bintik-bintik emas itu telah berubah menjadi awan kabut emas dengan serangkaian letupan. Pria besar itu memukul gong perunggu berulang kali, meluncurkan rentetan bintik-bintik emas dari gong tersebut. Kabut emas itu segera berubah menjadi gelombang saat menerjang para prajurit sihir. Di sisi lain, bendera hitam berbentuk segitiga itu dikibas-kibaskan dengan liar oleh dua kultivator di bawahnya, melepaskan seekor naga banjir hitam dari tempat yang tampaknya tidak diketahui. Naga banjir itu terbang di udara, meninggalkan jejak asap biru dan hitam dari mulutnya. Kemudian, dengan hembusan angin yang dahsyat, badai angin hitam terbentuk, menerbangkan batu dan pasir di sekitarnya dan menghalangi kultivator di dekatnya untuk melihatnya. Para wanita muda berpakaian merah itu serentak meletakkan tangan mereka di atas nampan besar yang mereka bawa dan mengucapkan mantra-mantra yang menyenangkan. Dalam sekejap cahaya merah, 9 piring tembaga merah cemerlang terbang keluar dari nampan dan mulai berputar-putar di udara. Semuanya adalah cermin merah menyala sepanjang 1 meter yang bersinar dengan cahaya roh. Burung api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cermin-cermin itu. Tubuh dan mulut mereka semuanya terbakar api. Dengan serangkaian teriakan yang jelas, mereka melesat ke arah pasukan prajurit sihir seperti anak panah. Ketika lelaki tua berjubah bersulam itu berdiri membentuk seketika sebelum mengeluarkan labu raksasa di punggung mereka. Begitu dibuka, ki putih es yang menusuk tulang langsung menyebar di area depannya, menyelimutinya dengan lapisan embun beku. Hingga tak lama kemudian, embun beku itu dengan cepat menyebar ke arah para pendekar sihir. Serangan dari harta karun luar biasa ini terjadi hampir bersamaan dengan saat para pendekar sihir berhasil membangun penghalang formasi sihir mereka sendiri. Bahkan, di bawah perintah lelaki tua yang keriput itu, satu-satunya pilihan mereka adalah bertahan. Pada saat berikutnya, kabut emas, angin hitam, dan burung api semuanya menyerang penghalang pendekar sihir dengan serangan mereka, hingga menyebabkan penghalang itu mulai bergetar. Ketika Long Han melihat ini, dia segera memerintahkan gelombang serangan kedua sebelum gelombang serangan pertama selesai. Gelombang serangan skala besar ini dilakukan melalui penggunaan teknik rahasia dengan upaya gabungan dari setiap sekte. Berbagai pancaran cahaya berwarna dan kobaran api iblis melesat keluar dari pasukan kultivator, menghantam pasukan prajurit sihir segera setelah gelombang serangan pertama. Serangan-serangan ini kembali mengenai sasaran, serta tanpa henti merusak penghalang pertahanan para prajurit sihir. Di sisi lain, pria tua keriput itu memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa teknik sihir akan aktif begitu lambat dan membuat pasukan prajurit sihir rentan. Di bawah serangan ganas seperti itu, prajurit sihirnya tertekan tanpa kesempatan untuk mundur atau melancarkan serangan balik. Serangan skala besar yang menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan kultivator Yuan Ying pun tidak akan berani terima tanpa perlindungan formasi sihir. Pria tua keriput itu menoleh ke wanita berjubah hitam di sisinya. "Nyonya Lu, sepertinya kita membutuhkan Anda untuk menggunakan binatang buas Anda yang besar. Karena jika tidak, kita tidak akan mampu bertahan," ucap Sagezu. Tak lama kemudian, wanita itu pun tersenyum dan dengan santai berkata, "Karena pemimpin sekte kami telah meminjamkan kepada Anda, maka silakan gunakan. Tidak perlu memberitahuku secara pribadi," ucap Nyonya Lu. Dan sesaat kemudian, pria tua keriput itu mengangguk dan segera memberi perintah. Serangkaian raungan menggelegar menguncang langit, diikuti oleh munculnya lebih dari 10 siluet raksasa. Mereka dengan paksa menghalangi berbagai serangan agar tidak mengenai para pendekar sihir. Dan selain itu, binatang-binatang lapis baja raksasa ini segera menyerbu ke arah pasukan kultivator begitu mereka muncul. Dengan kemunculan mereka, para kultivator membagi serangan mereka. Sebagian menyerang para monster, sementara yang lain tanpa henti menyerang pasukan prajurit sihir. Beberapa prajurit sihir tingkat tinggi dengan cepat terbang keluar pada saat itu, serta memanfaatkan melemahnya serangan. Saat terbang, mereka nampak melemparkan puluhan manik-manik berbagai warna ke udara dan mulai menggumamkan mantra. Suatu pemandangan yang tak terbayangkan terjadi di hadapan mereka.
Beberapa butir manik-manik langsung menancap ke tanah dan menghilang dari pandangan, sementara beberapa lainnya melayang di udara diselimuti cahaya biru. Ada juga yang menghasilkan air jernih, berdenyut dengan cahaya yang menyilaukan dan memancarkan api yang berkobar. Tak lama kemudian, manik-manik ini berubah bentuk menjadi binatang buas iblis, seperti ular piton kuning sepanjang 30 meter, serigala api setinggi 20 meter, burung rok biru transparan, kura-kura iblis biru yang diselimuti kabut es, dan masih banyak lagi. Begitu makhluk iblis ini muncul, mereka mengikuti makhluk-makhluk lapis baja raksasa yang langsung menyapu pasukan kultivator. Berkat pertahanan bawaan dari binatang-binatang raksasa itu, ditambah dengan baju zirah dan mantra pertahanan, mereka mampu melanjutkan serangan meskipun kondisi tubuh mereka babak belur. Adapun makhluk-makhluk aneh yang mengejar mereka berada di ambang kehancuran. Meskipun mereka memiliki aura yang menakutkan, sebagian besar tubuh mereka hancur setelah satu serangan dan kemudian berubah menjadi bintik-bintik cahaya spiritual. Dengan wujud mereka yang lenyap, butiran-butiran itu jatuh ke tanah. Selain itu nampak sama sekali tanpa ki spiritual. Para pendekar sihir tingkat tinggi tampaknya tidak keberatan sedikit pun. Mereka mengangkat tangan sekali lagi dan melemparkan sejumlah pelet lagi. Dan dengan mantra lain, makhluk-makhluk aneh itu hidup dan tanpa takut menyerbu ke depan. Ketika ini terjadi, banyak kultivator tampak khawatir dan mengalihkan perhatian lebih banyak ke arah makhluk-makhluk ini, serta mengurangi jumlah serangan pada penghalang pendekar sihir. Di sudut lain, ekspresi Longhan berubah muram. Ia buru-buru berpikir untuk memberi perintah, tetapi ia ragu-ragu. Dengan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini, lelaki tua yang keribut itu memberi perintah untuk memulai serangan teknik sihir mereka. Seketika itu juga, cahaya roh berbagai warna bersinar. Saat mantra dilantunkan, bola api sebesar 3 meter dan bongkahan es sebesar pohon mulai terbentuk dari udara kosong. Formasi mantra teknik roh, gumam Longhan saat ia melihat ini. Menyadari bahwa dia tidak mampu menekan serangan mereka, dia segera mengirimkan transmisi suara. Tiba-tiba, harta karun langka itu menghentikan serangan mereka dan pemiliknya segera mundur kembali ke barisan pasukan mereka sebelum kembali ke dalam penghalang. Pada saat yang sama, lebih dari 1000 kultivator terbang keluar dari penghalang, masing-masing memegang bendera formasi setinggi 1 meter. Lalu kemudian, mereka dengan cepat membentuk formasi mantra yang sangat besar dalam gerakan cepat. Bendera-bendera formasi itu kemudian dilemparkan ke udara, membentuk lapisan cahaya pelangi di atas pasukan kultivator, memberikan penghalang tambahan terhadap serangan para pendekar Maulan. Pada saat itu, beberapa ratus bola api dan bongkahan es raksasa menghantam, serta menyelimuti sekitarnya dengan gelombang api dan kabut es. Adapun monster-monster raksasa dan monster iblis hampa, mereka sudah setengah jalan menuju pasukan kultivator. Hanya 8 monster raksasa terkuat yang tersisa, dan sebagian besar gelombang kedua monster iblis hampa telah dimusnahkan. Namun, binatang-binatang iblis itu sama sekali tidak gentar menghadapi pasukan kultivator yang besar dan terus melanjutkan serangan mereka yang arogan. Lapisan cahaya pelangi milik kultivator itu jelas khusus untuk memblokir teknik spiritual. Di bawah serangan seberat itu, penghalang cahaya tidak terguncang sedikit pun. Di sisi lain, Longhan nampak bersuka cita melihat pemandangan itu. Ribuan kultivator yang telah mengaktifkan formasi tersebut adalah murid-murid elit dari aliansi 9 negara. Dari betapa terampilnya mereka meletakkan formasi mantra mereka, tampaknya deskripsi Wei Wuya tentang mereka tidak berlebihan. Melihat serangan itu tidak membuahkan hasil, ekspresi lelaki tua keriput itu menjadi muram. Tetapi dia segera memerintahkan gelombang serangan lain tanpa ragu. Serangkaian mantra berikutnya dari pasukan prajurit sihir tidak hanya membentuk bola api dan es sederhana. Sebaliknya, gagak api dan ular piton es transparan mulai terbentuk di langit. Dan tentu saja, karena kompleksitasnya yang meningkat, serangan itu membutuhkan waktu lebih lama untuk diaktifkan. Pada saat itu, serangkaian gangguan terjadi di pasukan kultivator.
dan satu divisi kultivator berjubah hijau terbang keluar dari penghalang. Mereka mengangkat kantung binatang spiritual dari pinggang mereka dan melepaskan beberapa puluh binatang iblis yang berbeda dalam semburan cahaya pelangi. 3 yang berada di depan tampak sangat tidak biasa. Ada kuda naga yang jarang terlihat, dengan tanduk di kepalanya dan sisik yang berkilauan dengan cahaya putih di tubuhnya. Singa iblis berkepala 2 dengan aroma amis dan bulu hijaunya. Dan yang paling menakutkan dari semuanya adalah kalajengking berbisa sepanjang 15 meter dengan cangkang merah tua dan sangat hitam pekat. Binatang iblis ini adalah binatang roh paling ganas dan paling teliti yang diperlihatkan oleh sekte pengendali roh. Segera setelah dilepaskan, mereka memimpin serangan dahsyat terhadap binatang-binatang besar dan binatang roh yang telah berubah bentuk. Untuk sementara waktu, binatang-binatang itu bertarung bersama dalam pertempuran yang benar-benar kacau. Namun meskipun hanya 3 binatang roh utama yang mampu melawan salah satu binatang raksasa sendirian, mereka memiliki keunggulan jumlah. Mereka terlatih dengan baik. Bersama-sama, mereka mampu menghalangi serangan binatang raksasa dan bahkan unggul dalam pertempuran. Bersamaan dengan dilepaskannya binatang buas iblis, beberapa ribu kultivator terbang ke langit. Saat mereka terbang, kelima divisi kultivator ini masing-masing menggunakan berbagai alat sihir mereka dan menghujani serangan ke pasukan prajurit sihir. Gelombang teknik spiritual yang dilancarkan para pendekar sihir saat ini jauh lebih ganas daripada yang lain. Karena itu, para kultivator tidak akan menunggu dengan tenang sampai para pendekar sihir selesai dan mereka terus-menerus mengirimkan gelombang serangan alat sihir dan gelombang amarah, serta melemahkan formasi mantra pertahanan Maulan. Di sisi lain, ekspresi lelaki tua keriput atau yang bernama Sagizu berubah muram dan dia mendengus dingin sebelum memberi perintah kepada sejumlah besar pendekar sihir untuk terbang ke langit dan terlibat dalam pertempuran dengan para kultivator. Pertukaran teknik spiritual, alat sihir, dan harta karun yang sengit meletus di langit. Dalam konfrontasi tersebut, beberapa ratus alat sihir pertahanan hancur saat menerima serangan musuh. Dan bahkan milik mereka sendiri mulai berjatuhan dari langit, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Namun, pada saat penundaan itu, pasukan pendekar sihir telah menyelesaikan persiapan untuk serangan teknik sihir mereka berikutnya. Beberapa puluh kakak api dan ular piton es menyerbu pasukan kultivator seolah-olah mereka hidup. Demikian pula, pada saat para Maulan melancarkan teknik sihir mereka, para kultivator juga telah menyiapkan pertahanan. Sebelum serangan itu mengenai sasaran, harta dan peralatan sihir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dan menjatuhkan sebagian besar kakak api dan juga ular es. Adapun mereka yang berhasil menerobos, mereka sepenuhnya terhalang oleh penghalang cahaya pelangi, sehingga tidak menyebabkan kerusakan permanen dan hanya menimbulkan sedikit getaran. Long Han mengerutkan kening saat melihat ini. Tampaknya formasi mantra pertahanan aliansi 9 negara tidak mampu sepenuhnya memblokir teknik mantra yang lebih kuat. Dan sesaat kemudian, setelah menghela nafas panjang, dia memberi perintah kepada pasukan kultivator untuk perlahan maju menuju para pendekar mantra di bawah perlindungan penghalang pelangi. Pada saat yang sama, banyak kultivator mulai mengeluarkan alat sihir dan harta karun mereka, menggunakannya untuk melindungi diri mereka masing-masing. Tak lama kemudian, berbagai mantra diucapkan dan alat sihir serta harta karun itu mulai bersinar terang seolah-olah sedang disiapkan untuk menyerang. Mata lelaki tua keriput itu berbinar dingin. Dia tahu bahwa para kultivator mengambil resiko dengan berinisiatif mendekat untuk mengganggu perapalan teknik spiritual lainnya, dan mereka berhasil. Dengan perkembangan baru ini, dia memberi perintah kepada pasukan prajurit sihir untuk meninggalkan penghalang pertahanan mereka dan perlahan-lahan maju. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat semakin mendekat. Ketika pasukan hanya berjarak 300 meter satu sama lain, mereka samar-samar dapat melihat wajah musuh mereka. Sesaat kemudian, 7 jimat giok putih berinisiatif meninggalkan barisan para kultivator. Masing-masing jimat dikirim oleh 7 lelaki tua yang khidmat dari sekte tangisan ponik. Begitu jimat giok dilepaskan,
Mereka melesat ke arah barisan prajurit sihir dalam garis-garis cahaya putih dan berputar sekitar 100 meter di atas mereka sebelum mengungkapkan wujud aslinya. Mereka menyusut dan membengkak sebelum melepaskan dentuman guntur yang menguncang langit. Masing-masing dari 7 jimat itu hancur dan berubah menjadi bola-bola petir putih yang menyilaukan. Saat melayang di tempat, mereka tiba-tiba membesar, mengembang menjadi matahari mini seukuran 30 meter panjangnya dalam sekejap mata. Banyak dari para pendekar sihir tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak, serta kemudian tercengang melihat pemandangan tersebut. "Ini buruk, ini jimat kuno," ucap pria tua keriput itu yang nampak kehilangan ketenangannya saat melihat ini dan menjadi pucat pasi karena ketakutan. Namun sebelum dia sempat bereaksi, 7 matahari yang menyala-nyala nampak meledak berturut-turut. Busur listrik yang membara langsung melesat di atas para pendekar sihir, serta menyelimuti mereka dalam 7 busur listrik besar. Yang lain tampaknya menganggap ini sebagai tanda untuk bertindak. Kilatan cahaya berbagai warna yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit saat mereka melemparkan jimat mereka sendiri ke medan pertempuran. Dan pada saat itu, guntur yang teredam bergemuruh dari dalam cahaya putih. Dari luar tampak cukup ramai, gumam Hanli pada dirinya sendiri. Pada saat itu, dia nampak menatap penghalang merah tua di depannya dengan tenang. Karena pada dasarnya, sejak menyadari bahwa Maulan berencana menjebak mereka, kekhawatiran Hanli lenyap tanpa jejak. Maulan mungkin sangat yakin dengan penghalang ini, tetapi Hanli juga yakin dengan kemampuannya untuk menghilangkan batasan tersebut. Namun di sisi lain, dia juga harus berhati-hati dalam memutuskan kapan dia akan muncul. Meskipun Hanli mungkin bersedia mengerahkan kekuatannya untuk melawan invasi Maulan, dia juga tidak ingin menjadi umpan meriam dan mati sia-sia di tengah pertempuran yang kacau. Lagi pula, ini adalah perang antar pasukan kultivator, bukan pertempuran melawan kultivator tunggal. Dan jika dia terlihat oleh beberapa kultivator tahap Yuanying segera setelah dia muncul atau dihadang oleh serangan serentak dari ratusan pendekar sihir, itu akan terbukti sangat berbahaya bahkan dengan gerakan kilatnya. Karena akan lebih aman untuk muncul setelah pertempuran jarak dekat dimulai antara kedua pasukan, ketika sebagian besar kultivator tingkat tinggi mulai saling bertarung. Tentu saja, bahkan jika penghalang darah itu tidak muncul, Hanli akan memiliki metode lain untuk menghilang selama bagian paling berbahaya dari pertempuran. Mampu merasakan getaran dahsyat melalui penghalang, Hanli merasa bahwa itu adalah pertanda bahwa pertempuran jarak dekat akan segera dimulai. Meskipun dia tidak tahu apa yang menyebabkan serangan yang begitu mengejutkan, dia tahu bahwa itu pasti akan menghancurkan pihak yang menerimanya. Dengan pemikiran itu, Hanli menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum memeriksa area lain dari penghalang darah. Penghalang darah itu benar-benar aneh. Indera spiritualnya sama sekali tidak mampu menembusnya. Meskipun jelas bahwa pembatasan ini adalah teknik dao iblis, petir pembasmi iblis ilahi miliknya tidak berpengaruh sama sekali, dan hal itu sangat membangkitkan minat Hanli. Sebelumnya, Hanli telah memeriksa berbagai area penghalang darah menggunakan mata roh penglihatan terangnya, tetapi dia tidak dapat melihat apapun selain lapisan merah. Hal ini sama sekali tidak membuat Hanli panik, dan dengan pertempuran yang terjadi di luar, dia masih memiliki cukup banyak waktu untuk mempelajarinya. Sesaat kemudian, Hanli membuka mulutnya dan memuntahkan pedang biru kecil. Dengan menggunakan indera spiritualnya, ia mengubah pedang itu menjadi seberkas cahaya sepanjang 1 kaki dan menyerang penghalang dengan ganas. Dengan suara dentuman yang teredam, penghalang itu tetap tak tergoyahkan dan pedang terbangnya terlempar sejauh 3 meter. Tanpa terkejut, Hanli menarik kembali pedang terbangnya dan mengeluarkan sebuah benda hitam pekat di tangannya. Itu adalah harta karun sihir gunung 1000 lipatan. Dia melemparkannya ke udara dan membuat gerakan mantra dengan tangannya. Cahaya hitam menyebar memperlihatkan sebuah gunung kecil yang tingginya lebih dari 30 meter. Dan dengan ujung jarinya, gunung itu bergetar sebelum menghantam dinding di kejauhan dengan ganas. Dengan suara dentuman keras, cahaya hitam dan merah tua bercampur, tetapi gunung itu terpental, hanya menyisakan beberapa getaran ringan dari penghalang tersebut.
Secerca keterkejutan muncul di wajah Hanli dan dia menopang dagunya sambil berpikir sejenak tentang masalah itu. Tak lama kemudian, dia menuju ke gunung kecil itu sekali lagi dan memerintahkan harta karun itu terbang menuju tengah penghalang darah. Kemudian, dengan gumaman mantra, gunung kecil itu bersinar dengan cahaya hitam saat mulai membesar dengan cepat. Beberapa saat kemudian, gunung itu tumbuh setinggi lebih dari 200 meter dan menekan bagian atas dan bawah penghalang. Dan tanpa bermaksud untuk berhenti, Hanli mengangkat tangannya dan menyerang gunung kecil itu dengan beberapa segel mantra, menyebabkan gunung itu membesar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dengan gemuruh dan getaran, gunung itu tumbuh hingga setinggi lebih dari 300 meter dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam. Itu bahkan tampak seperti pilar besar yang kokoh menopang penghalang merah tua. Tak lama kemudian, gunung itu mulai menyebabkan sedikit tonjolan dari penghalang, diikuti oleh getaran yang hebat. Di sisi lain, Hanli nampak bersukacita melihat pemandangan ini dan segera mengalirkan kekuatan spiritual di tubuhnya. Saat dia terus melancarkan sebagian segel mantra ke gunung kecil itu, gunung itu tumbuh sangat lambat sambil mengubah bentuk penghalang darah sebelum akhirnya terhalang untuk berkembang lebih jauh. Hanli pun menghentikan gerakan mantranya dan menatap puncak penghalang darah dengan mata menyipit. Karena tampaknya menggunakan gunung 1000 lipatan untuk menembus batasan itu tidak akan berhasil. Dia harus mencoba menggunakan api es surgawi dan api puncak ungu untuk mencoba menembusnya.